kasus yang kebanyakan saya tanganin, itu kalau kita jarang bersihkan atau jarang dibersihkan dari keringat ya, itu lama-lama nanti di sini akan ada gompalan-gompalan seperti terkena korosi. Kalian sedang mencari jam tangan wanita dengan model stylish tapi tetap elegan, tapi pasangan kalian ingin memiliki kronograf pada jam tangannya tapi tidak mau terlalu besar, tidak mau terlalu tebal. Dan ini adalah solusinya. Halo, kembali lagi bersama saya Leo di channel Stetson. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jam tangan Casio LTP V300L 1A. Seperti kodenya yang berawalan L, ini adalah jam tangan wanita. Tapi jam tangan wanita kali ini agak sedikit berbeda daripada jam tangan wanita pada umumnya. Dia memiliki kronograf tapi tidak tebal dan tidak lebar. Jadi sesuai untuk bagi kalian, para wanita yang ingin memiliki jam stylish tetap elegan tapi dengan ketebalan yang cukup tipis dan diameter tidak terlalu besar, inilah solusinya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan jam tangannya, kita seperti biasa, kita lihat terlebih dahulu apa saja yang kita dapat ketika kita membeli jam tangan Casio LTP V300L 1A ini. Oke, yang pertama yang kita lihat dari awal, ini adalah boxnya. Tampilan boxnya masih sama seperti Casio-Casio sebelumnya, yang bertulisan pada sisi depannya tulisan Casio dengan alamat websitenya, dan pada sisi sampingnya ada bertuliskan jam tangan Casio diimport oleh PT Gilang Agung Persada, yang dimana ada alamatnya dan negara produsen Jepang. Dan sisi belakangnya sama seperti tampilan pada depan, bertuliskan Casio dan alamat website, dan sisi samping satunya lagi polos, dan bawahnya pun polos, dan atasnya pun sama polos. Oke, kita langsung saja kita buka apa saja kita dapat pada sisi dalamnya. Yang pertama yang kita dapat adalah kartu garansinya. Kartu garansi yang bertuliskan Casio garansi 1 tahun, Smart Warranty Card PT Gilang Agung Persada, yang dimana yang seperti saya sebutkan sebelum-sebelumnya, kalau kartu garansi original yang punya Casio, dia memiliki chip pada sisi kirinya. Seperti kartu kredit ya, sama ya. Dari ketebalannya pun kurang lebih sama. Oke, pada tampilan belakangnya, ada bertuliskan Smart Warranty Card dengan ada model yang harus diisi nanti, serial number, tanggal pembelian dan nama customer, dan cap dealer resminya. Serta ada ketentuan untuk garansi ini dan alamat untuk service centernya. Ada alamat websitenya kembali dan alamat emailnya. Oke. Dan ini kartu garansinya. Dan di satu paket sama kartu garansinya ada ketentuannya juga. Garansi jam tangan Indonesia ini milik PT Gilang Agung Persada dan PT FJB Lifestyle. Oke. Lalu di dalamnya ada manual booknya. Seperti ini ya. Casio manual book. Dan di bagian sisi belakangnya ada barcode-nya. Dan pada tampilan dalamnya ini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bagi kalian yang ingin setting jam tangannya bisa lihat di Casio manual book ini dengan mudah karena menggunakan bahasa Indonesia. Oke, lalu ke berikutnya. Dan ini adalah Casio modul number 5420 dan 5421. Dan ada 6 bahasa. Ini mirip sama seperti manual booknya ya. Dan ini harus sesuai dengan tag yang ada pada jam tangannya. Ingat, harus disesuaikan. Oke, langsung kita lihat saja untuk jam tangannya. Dan inilah jam tangan Casio LTP V300L 1A. Ini adalah tampilannya. Oke, dan kita langsung lihat untuk bagian tagnya. Kita sesuaikan dengan analognya. Dengan modulnya ya. Modulnya di sini 5420 dan di sini ada 5420 dan ini sesuai ya. Dan ini modul untuk jam tangan LTP V300L. Oke, sekarang kita mulai langsung ke basic informationnya ya. Yang dimana kita lihat dulu tampilannya untuk jam tangan LTP V300L ini. Pertama yang saya beli ini dan yang akan kita bahas ini adalah LTP V300L menggunakan tali strap kulit ya. Ini kurang lebih. Dan ini tampilan pada jam tangannya, sisi atasnya ya. Dia menggunakan warna stainless. Dan pada dial dalamnya menggunakan warna hitam. Dan untuk ukuran casing pada jam tangan LTP V300L ini menggunakan ukuran 38 yang dimana tingginya dari kuping sini sampai kuping sini itu 38 mm,
serta memiliki lebar kurang lebih 33,2 mm dan memiliki ketebalan kurang lebih 8,2 mm. Nah, itu ketebalannya ya, cukup tipis untuk yang memiliki desain seperti chronograph. Oke, nanti saya jelaskan apakah ini chronograph atau bukan karena hanya memiliki satu tombol. Lalu, dan dia memiliki bobot kurang lebih 30 gram dan menggunakan tali kulit serta memiliki ketahanan air atau water resistant. Dan menggunakan baterai SL920 SW dan memiliki daya tahan kurang lebih 3 tahun. Dan kaca yang digunakan menggunakan kaca mineral. Dan ini pada tampilan depannya di mana dia casingnya menggunakan stainless dan menggunakan plat berwarna hitam. Yang di mana ini full di bagian angka-angkanya dia menggunakan stainless ya. Jadi tidak ada glow in the dark-nya atau radiumnya, hanya ada di bagian jarumnya. Nah, ini bagian putih-putih itu ada fosfornya ya. Dan ini motif untuk kulitnya. Oke. Bagian atasnya dia memiliki dua gelang, yang dimana satu gelangnya ini paten ya, mati tidak bisa digerakkan, dan satu bisa digerakkan. Dan pada sisi bakal atasnya ini berwarna silver, berwarna stainless, tapi tidak ada logo apapun. Dan ini tampilan pada belakangnya, strapnya hitam juga, polos, bukan berwarna krem. Dan ini tampilan pada sisi atasnya. Oke, tidak ada tulisan apapun dan tidak ada logo apapun pada posisi bakalnya. Dan pada bagian belakang case-nya, di sini ada bertuliskan water resistant. Dan di sini ada tulisan kecilnya bertuliskan 5420 itu kode analognya, serta ada LTP V300 untuk kode jamnya. Oke, serta ada tulisan stainless steel back. Stainless steel back biasanya itu cenderung kebanyakan dia hanya pada posisi belakang saja atau tutup yang berbahan stainless, sisanya untuk casingnya masih ada campuran berbahan alloy. Jadi biasanya kalau untuk perempuan sih jarang bermasalah, tapi kalau misalkan pria yang menggunakan untuk yang berbahan stainless back, itu biasanya kalau keringatnya cukup kuat, dia lama-lama, kasusnya kebanyakan saya tanganin, itu kalau kita jarang bersihkan atau jarang dibersihkan dari keringat ya, itu lama-lama nanti di sini akan ada gompalan-gompalan seperti terkena korosi, dan itu jika keringat kalian yang cukup kuat. Biasanya kasusnya seperti itu, tapi tidak banyak. Karena untuk jam tangan Casio, untuk casingnya dia sudah cukup bagus. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke bagian fitur jam tangan Casio LTP V300. Jam tangan LTP V300L memiliki keakurasian kurang lebih 20 detik per bulan, dan dia menggunakan sistem 3 jarum yang dimana ada jam, menit, dan detik. Lalu di sini ada 3 bunderan. 3 bunderan ini karena tidak memiliki 2 tombol lagi untuk tombol stopwatch pada umumnya biasanya. Jadi dinamakan ini bukan chronograph, ini multifunction, yang dimana pada sisi kiri atas, sisi kiri atas ya benar, sisi kiri sebelah sini itu adalah hari. Dan sisi kanan itu adalah tanggal, dan bagian bawah itu adalah AMPM. Ketiga ini bergerak dengan saling berhubungan ya, yang dimana akan berhubungan dengan 3 jarum pada jarum untuk jam, menit, dan detiknya. Yang dimana cara menyetingannya pun cukup mudah. Kita cukup di sini kalau kita tarik ya, itu 1, 2, ada 2 kali tarikan ya. Kalau 2 kali tarikan itu untuk jam, kita pengaturan jamnya. Nah, kita lihat dulu untuk pengaturan jamnya. Dan kita sekarang setting misalkan di jam 5. Nah, kita kan tidak tahu ini jam 5 sore atau pagi, kita bisa lihat bagian bawahnya. Kalau jam yang lain pada umumnya hanya ada tanggal model kalender kotak pada sisi biasa di posisi nomor 3 sini, itu kan kita jarang ada menemukan ada AMPM-nya. Sedangkan kalau di multifunction umumnya pasti ada menemukan AMPM seperti ini. Jadi kita bisa membedakan ini jam 5 sore atau jam 5 pagi. Nah, di sini posisi di jam 15, 16, oke. Oh, sorry. Di 17. Ini di 17 berarti itu jam 5 sore. Dan kita putar lagi. Misalkan saya taruh di jam 8 malam, itu dia ada di posisi 20. Nah, 20 ketutup ya. Itu 20. Itu berarti pukul jam 8 malam. Dan untuk tanggal dan hari ini akan berganti jika sudah posisi di 12 malam lewat, dia akan berganti. Tapi jika kalian mau setting untuk bagian tanggal, kalian hanya tekan tarik sekali saja. Ini kita tutup full ya. Kita tarik sekali, itu kita putar ke arah bawah, itu untuk setting bagian tanggalnya. Oke, tanggalnya kita putar ke bawah itu untuk setting tanggal. Jika kita putar ke atas, ini tidak berfungsi apapun.
Karena untuk bagian hari itu dia mengikuti 24 jam. Ketika kita putar 3 jarum ini 24 jam dia bergerak sekali. Kita contoh ini hari Senin. Dan sekarang saya mau setting di tanggal 11 hari Senin ya. Kita setting dulu, paling gampang kita setting dulu untuk harinya. Karena dia memutar 24 jam. Ketika kita 24 jam kita putar, yang bergerak bukan hanya hari tapi tanggal pun bergerak. Sekarang saya taruh di tanggal 11 misalkan contoh. Kita putar 24 jam ya. Nah ini sekarang posisi jam 11 malam. Nih bisa di bagian bawahnya ya. Oke, kita putar lagi 12 dan ini akan bergerak di hari Selasa nanti dan ini bergerak di tanggal 12. Oke, sudah bergerak di bagian harinya, sekarang hari Selasa. Dan ini pun di tanggalnya sudah bergerak di 12. Oke, kita putar balikan lagi sampai ke hari Senin, oke? Dengan cara apa? Kita putar terus 24 jam. Kita melakukan ini jangan, kan ada beberapa cara. Ada yang maju mundur di jam 12 saja. Jika misalkan dia sudah pindah nih, misalkan contoh dia sudah pindah di posisi jam 3 pagi, dia udah pindah nih, kalian mundurkan lagi terus majukan lagi ke 12 lewatin lagi, itu jam bagian harinya pun bisa berubah. Cuman itu akan merusak gearnya. Tidak saya sarankan. Jadi lebih baik diputar 24 jam sampai menemukan hari yang kalian inginkan. Seperti saya mau setting di hari Senin, jadi saya putar 24 jam sampai ke hari Senin. Memang sedikit agak merepotkan, tapi kalau hari, itu hanya disetting untuk sekali saja. Jadi tidak perlu setting berkali-kali, karena hari itu kan hanya, mau bulan apapun tetap aja 7 hari. Senin sampai Minggu, nah kecuali tanggal. Kalau tanggal, kalian bisa putar secara manual atau terpisah sendiri. Nah sekarang sudah masuk ke hari Minggu dan sekarang hari Senin. Oke. Karena 224 ya, lewat. Nah, hari Senin. Sekarang saya mau setting jam 9 pagi ya. Oh, saya kelewatan. Jam 9 pagi. Oke. Kita kalau sudah selesai, kita tekan saja sampai full, sampai tutup kembali. Tarik lagi sekali. Kita putar ke bawah, kita cari, kalau saya menginginkan di tanggal 11 ya. Oke. Jika sudah, kalian tekan lagi. Pastikan tombol atau crown-nya ini tekan sampai mentok, karena kalau tidak nanti water resistance tidak akan terjaga ya. Karena untuk model yang seri LTP V300 ini dia menggunakan sistem congkel dari samping yang dimana ada tandanya di bagian bawah sini. Terlihat ya, sistem congkel untuk penggantian baterainya. Dan baik, itu adalah cara setting dari LTP V300. Sekarang kita coba lihat apakah jam ini keadaan kondisi pas gelap dia tetap terlihat, karena jarumnya kan ada fosfornya ya. Itu biasanya mestinya berfungsi di keadaan gelap. Nanti kita coba cek, kita matikan dulu lampunya. Oke, ini kondisi gelap pada jam tangan LTP V300. Yang dimana untuk radiumnya atau fosfornya itu nyala pada jarumnya saja ya. Untuk angka-angka tidak nyala. Dan menurut saya ini cukup jelas. Oke, terlihat jelas ya, berwarna hijau. Oke, baik, itu dalam kondisi keadaan gelap tadi fosfornya ya. Dan sekarang saya infokan untuk harga ketika saya membeli jam tangan LTP V300L ini saya dapat di harga 555.000. Harga ini cukup terjangkau dan harga ini cukup murah menurut saya, yang dimana dia memiliki fungsi multifunction. Kalau untuk seri-seri jam tangan lainnya, untuk merek jam tangan lainnya, bisa di harga di atas itu. Untuk tali, Casio tidak perlu diragukan lagi karena kualitas tali dia kulitnya cukup bagus dan sangat bagus menurut saya. Untuk bagian warna stainlessnya pun itu berkilau. Dengan kombinasi di bagian dalamnya yang berwarna hitam dengan ada angka-angka berwarna stainless steel. Jadi kesannya mewah sekali. Dan sekarang saya akan coba pada tangan saya. Oke. Inilah ukuran ketika saya gunakan di tangan saya. Seperti ini ya. Tangan saya ukuran tangan kecil, tulang kecil. Jadi sebenarnya kalau ke tangan wanita itu tidak terlalu beda jauh sebenarnya. Karena tulang saya tangan kecil, tulang kecil. Dan kesimpulan pada jam tangan LTP V300 menurut saya, ini jam tangan yang sangat worth it dibeli. Bagi kalian perempuan atau kalian yang mau memberikan pasangan dengan model ada chronograph meskipun dia multifunction dengan tipis, ukuran tipis dengan diameter yang tidak terlalu tebal, ini keren sekali. Terlihat mewah, terlihat elegan, tapi tetap stylish. Oke, cukup itu saja dari saya yang saya dapat bagikan kepada kalian semua.
Bagi kalian yang ingin membeli jam tangan second review dari saya, itu bisa klik link di bawah yang ada di deskripsi ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Leo, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.